Di kaki gunung Salak yang megah, di sebuah lembah hijau yang selalu diselimuti kabut tipis pada pagi hari, berdirilah sebuah rumah sederhana berdinding anyaman bambu. Tidak ada papan nama, tidak ada petunjuk arah, namun orang-orang dari seluruh penjuru Nusantara berdatangan ke sana. Mereka seakan dituntun oleh cerita yang beredar dari mulut ke mulut. Disinilah tinggal seorang perempuan tua yang dikenal dengan nama Mak Erot. Sosok legendaris yang kisahnya menyebar seperti angin, menyimpan misteri yang tak pernah benar-benar terkuak. Tak ada yang tahu pasti kapan Mak Erot mulai dikenal. Sebagian orang mengatakan ia lahir pada awal abad ke-20, di masa ketika Sunda masih penuh dengan tradisi kuno dan kearifan lokal yang kuat. Sebagian lain percaya ia telah berusia jauh lebih tua dari yang terlihat, hidup melewati zaman demi zaman berkat tirakat dan ilmu pengobatan tradisional yang ia jaga dengan tekun dan keteguhan hati. Namun satu hal yang disepakati semua orang, Mak Erot adalah ahli pengobatan yang dipercaya mampu membantu banyak laki-laki yang kehilangan kepercayaan diri, memulihkan martabat dan keharmonisan rumah tangga mereka dengan cara tradisional tanpa sentuhan operasi modern. Setiap orang yang datang ke rumah itu selalu melewati perjalanan yang tidak mudah. Mereka harus berjalan menembus hutan kecil, menyeberangi sungai dangkal yang airnya jernih, dan menaiki jalan tanah berbatu yang menanjak. Namun semua lelah seakan sirna sesampainya di sana. Mereka akan menemukan suasana yang begitu hening dan damai. Hanya suara angin yang berdesir lembut dan gemerisik bambu yang saling bergesekan. Di tengah keheningan itu, Mak Erot menyambut tamunya dengan mata yang teduh dan suara yang lembut, layaknya seorang nenek yang bijaksana. Ia tak pernah bertanya terlalu banyak, namun setiap kata yang keluar dari bibirnya membawa rasa menenangkan dan penuh harapan. Ilmu yang ia gunakan bukanlah sesuatu yang mudah dipahami oleh logika modern. Di ruang pengobatan yang sederhana, tercium aroma khas dari rempah-rempah, akar-akaran, dan minyak tradisional. Di sanalah Mak Erot meracik ramuan dari tanaman langka yang tumbuh subur di lereng gunung. Setiap ramuan diracik dengan penuh ketelitian, disertai doa-doa dan ritual khusus yang telah diwariskan turun-temurun dari para leluhurnya. Bagi sebagian orang, itu mungkin hanyalah jamu biasa. Namun, bagi mereka yang pernah merasakan manfaatnya, itu adalah sebuah berkah yang mampu mengubah nasib. Kisah-kisah menakjubkan pun beredar dari mereka yang pernah datang ke sana. Ada cerita tentang seorang pegawai dari Jakarta yang hampir bercerai karena merasa dirinya telah gagal sebagai seorang suami. Ia datang dengan wajah penuh putus asa, namun pulang dengan harapan baru dan senyum yang kembali terukir di wajahnya. Ada juga seorang perantau dari Kalimantan yang rela menempuh perjalanan laut dan darat berhari-hari hanya untuk bertemu Mak Erot. Konon, ia kembali ke kampung halamannya dengan keyakinan diri yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap kisah ini menjadi legenda kecil yang menyebar dari mulut ke mulut, membuat nama Mak Erot semakin dikenal dan dihormati di seluruh negeri. Namun, di balik ketenarannya yang luar biasa, Mak Erot selalu hidup dalam kesederhanaan. Ia tak pernah mematok biaya tinggi untuk jasanya. Banyak orang mengatakan bahwa ia hanya meminta imbalan seikhlasnya, karena baginya ilmu yang dimilikinya adalah sebuah amanah.
bukan alat untuk memperkaya diri. Ia percaya dengan tulus bahwa apa yang diberikan dengan ikhlas akan kembali dalam bentuk kebaikan yang berlipat ganda. Prinsip inilah yang membuat sosoknya semakin dikagumi. Waktu terus berjalan, dan usia Mak Erot pun semakin senja. Suatu malam, di tengah bulan purnama yang bersinar lembut di atas Gunung Salak, perempuan tua yang penuh welas asih itu akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Desa kecil tempat tinggalnya tenggelam dalam duka yang mendalam, sementara kabar kepergiannya menyebar dengan cepat ke seluruh Indonesia. Ribuan orang datang dari berbagai penjuru untuk memberikan penghormatan terakhir. Mereka bukan sekadar datang karena seorang tabib telah tiada, tetapi karena seorang ibu, seorang penolong, sosok yang telah menyembuhkan banyak hati yang terluka, mengembalikan harga diri banyak laki-laki, dan menyelamatkan banyak rumah tangga dari kehancuran. Meskipun raga Mak Erot telah tiada, kisah dan ilmunya tidak ikut terkubur bersamanya. Para muridnya yang telah ia ajari dengan sabar selama bertahun-tahun meneruskan metode dan pengobatan tradisional yang ia tinggalkan. Beberapa dari mereka membuka praktik di berbagai daerah, dan nama Mak Erot tetap dipakai sebagai bentuk penghormatan tertinggi kepada sang guru. Dengan begitu, warisannya terus hidup dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Sampai hari ini, legenda itu masih tetap hidup. Bagi sebagian orang, ia mungkin hanyalah sebuah cerita dari masa lalu, sebuah dongeng pengantar tidur. Namun bagi yang lain, ia adalah bukti nyata bahwa tradisi dan kearifan lokal tak pernah benar-benar mati. Di tengah hiruk-pikuk dunia modern, di mana teknologi merajai hampir semua aspek kehidupan kita, nama Mak Erot masih disebut dengan penuh rasa hormat. Ia menjadi simbol bahwa kepercayaan diri, harga diri, dan keharmonisan tidak selalu datang dari mesin canggih atau pisau bedah yang tajam, tetapi bisa lahir dari keyakinan, usaha yang tulus, dan sentuhan manusia yang penuh kasih. Dan di lereng Gunung Salak, angin yang melewati pepohonan bambu seakan masih membawa bisikan cerita itu. Cerita tentang seorang perempuan tua berwajah teduh dan penuh belas kasih, yang sampai akhir hayatnya hanya ingin menyembuhkan, menolong, dan menjaga kehormatan orang lain. Namanya akan selalu melekat dalam sejarah tradisi pengobatan Indonesia. Mak Erot, sosok yang hidup sebagai legenda dan wafat sebagai cerita abadi. Terima kasih telah menyimak kisah ini. Jika kalian menyukai konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.